Sakti TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan. Bika ya. Nah, itu sapaan kita. Oh, Ustaz, Masya Allah. Oh, ahlan ya. Ya, ahlan. kalau bilang kita bila di sini ahlan, itu sudah. Iya. Insyaallah Selamat. menyapa selamat datang ya. Ustadz Martin Zakaria. Alhamdulillah. Masya Allah. Nama pemberian orang tua itu. Lama enggak kita jumpa, ternyata model kita lebih Sama ya? imut ya. Lama dah jumpa modelnya imut-imut. Pengaruh pandemi mungkin ya. Ini disayang istri kita itu. Masya Allah. Allahu Ya, Akbar. katanya seperti itu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri. Ya. Nah, mudah-mudahan tetap sehat lah ya. Alhamdulillah. Nah, bicara tentang Martin Zakaria. Martin ini. Nah, kenapa Unik, unik, kan? unik sekali nih, Unik. Martin Zakaria. Dari mana nama Martin Zakaria itu? Ya, kalau mau dicerita sebenarnya ini panjang ceritanya. Oh, enggak apa-apa. Nggak selesai ini. Enggak apa-apa, pendek aja sedikit. Jadi singkat bahwa ya saya lahir di keluarga yang berbeda keyakinan. Berbeda keyakinan. Ya, beda keyakinan. Nah, sehingga nama saya Martin salah satunya. Martin. Ya, Martin. Oh, iya. Tetapi alhamdulillah Allah memberi hidayah juga kepada orang tua, ya kan? Mm-mm. Ya sekarang saya Muslim dan harus betul-betul menjadi Muslim yang baik. Wah, harus itu. yang total ya. Ya walau namanya Heeh. masih Martin. Martin. Nah, itu uniknya di situ. Nah, kenapa masih milih, kan ada orang yang sudah masuk Islam pasti pilih misalnya bisa diganti misalnya Mikhail misalnya. Itu masih tetap nama Martin. Kenapa Iya. masih memilih Martin sebagai nama personal? Sebenarnya gini, ini juga masalah administratif sebenarnya. Jadi sudah tertulis semua di lembaran-lembaran formal itu ya kan. Iya. Ngurusnya sebenarnya bisa lewat pengadilan, tetapi ngurusnya itu ngabisin waktu ya kan. Bukan, saya lihat ya nama penting sih, Iya. tetapi yang paling penting menurut saya karya. Iya. Ya kan? Ya, jadi seperti itu. Apa lari cuma nama di situ tidak berlaku ya? Jadi banyak juga yang namanya sekarang Arab-Araban ya, Iya. tapi perilakunya Alhamdulillah. nauzubillah ya. Alhamdulillah ya, walaupun nama mungkin unik ya, tetapi ya yang kita inginkan adalah karya itu tadi, menjadi muslim yang baik. Itu. Ya, itu yang jadi Iya. karena diisinya dari sebagai muslim yang baik. Iya. Kenapa harus menjadi muslim yang baik? Ya kita karena sudah istilahnya berikrar ya sebagai seorang muslim mesti harus baik. Kalau tidak baik ya itu bukan muslim. Ya singkatnya begitu. Kalau mau baik ya muslim ya, jadi seorang muslim kan orang yang baik. Harus jadi totalnya sebagai muslim ya. Jadi totalitas. Kita ini mu'alaf sejak kecil atau memang bagaimana cerita? Jadi ceritanya singkatnya? sebenarnya ini orang tua saya kan itu berbeda agama. Nah, beda agama. Bapak atau ibu? Ya, bapak ya kan. Bapak? Ya, bapak. Ya, saya tidak pernah minta ini lahir seperti ini sebenarnya. Nggak ada. Ya, itu tapi itu tidak kadonya Allah ya, itu ya. Tetapi kalau kita mau terpuruk seterusnya dengan perkara ini, saya kira tidak cocok juga ya kan. Apalagi kita sebagai seorang muslim ya. Yang terpenting sekarang bagaimana kita menjadi muslim yang baik, betul-betul baik, menjadi muslim yang betul-betul berusaha untuk kafah ya kan, melaksanakan perintah Allah itu secara kafah ya kan, menjauhi apa yang dilarangnya secara kafah pula ya kan. Harapannya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi berawal dari orang tua yang berbeda keyakinan ini. Tapi Masya Allah itu menjadi jalan kita ya untuk mencari betul-betul. Nah, iya betul. Jadi saya dari kecil itu memang kan lahir di lingkungan muslim. Di daerah mana? Kendari. Oh, Kendari ya? Kendari ya, di Kendari di daerah Konawe Selatan. Oh, Konawe. Dulu seingat saya memang daerah-daerah agak terpinggir lah ya. Nah,
salah satu yang menjadi kenapa saya harus seperti ini sekarang, jadi seorang aktivis Islam, ya, belajar Islam yang betul-betul, ya, karena berawal dari sejarah pribadi gitu. Latar belakang itu yang kemudian pengen kita menjadi lebih baik ke depan. Itu hidayah luar biasa, karena ada juga orang yang nggak nyari kita, sedangkan kita yang kita cari apa yang sebenarnya ini, Pak. Kan ada juga yang lahir dia sejak muslim, sejak bapak ibunya muslim, dan ya santai-santai saja, dia tidak cari sesuatu hal yang apa yang spesial dari Islam, ya akhirnya dia tidak menganggap Islam spesial, sedangkan kita menganggap Islam itu spesial. Alhamdulillah, itu ya ini disyukuri ya, Allah beri hidayah melalui pengajian-pengajian, ya, betul-betul mendalami Islam itu bukan hanya sekedar nama, label di KTP misalnya, nama di KTP ya kan, tapi betul-betul kita kaji betul Islam ini dari segala aspek, sehingga kita bisa tahu keagungan Islam itu seperti apa. Nah itulah, alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Benar segitu. Nah, yang saya tahu saya ini, ya, Martin Sakar ini orang teknik, kontraktor, Pak. Nah, apa sejarahnya ini bisa pindah haluan? Ada sesuatu hal yang jadi purpose, tujuan yang membuat antum berubah? Ya, sebelumnya terus terang saya ini aktif belajar ya, bukan aktif juga, belajar bisnis. Iya, bisnis. Punya bisnis juga, alhamdulillah. Dan sekarang pun masih ada yang jalan, walau mungkin tidak segencar dulu, ya. Belakangan kan sekarang saya aktif di salah satu lembaga filantropi. Ya, BWA ya. Badan Wakaf Al-Quran ya. Dulu Badan Wakaf Al-Quran. Oh. Sekarang di rebranding menjadi BWA saja. BWA. Oh, bukan akronim itu BWA. Ya, dulunya seperti itu. Sekarang karena itu tadi kita bukan hanya bergerak di wakaf Quran saja. Masya Allah. Tapi seiring berjalannya waktu, ada inovasi-inovasi, banyak program wakaf yang dilahirkan. Nah itu sehingga sekarang brandingnya itu ya BWA. Nah di BWA ini, alhamdulillah saya menemukan itu, ya, bahwasanya bukan bisnis itu tidak penting ya, tetapi menurut saya pribadi itu ada yang lebih penting. Nah, itu yang saya sebut strong why-nya. Kenapa saya memilih di sini? Strong why, kan alasan kuat. Alasan kuat kenapa saya bergabung di lembaga filantropi seperti ini. Strong why-nya itu apa? Ini saya terinspirasi dari hadis Nabi kita. Ya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya, bagi manusia lainnya. Dan di BWA saya menemukan itu. Oke. Ngurusi orang lain. Mengurusi orang lain. Bayangkan begini. BWA itu kan punya program pertama dan utama yang sekarang itu adalah wakaf Quran. Itu dari awal ya? Awal ya. Berdiri tahun 2005. Itu yang kemudian jadi concernnya. Dan saya pikir ini kan luar biasa. Al-Quran ini kan kitab suci kita ya kan. Iya. Petunjuk bagi umat manusia ini. Nah kalau kita jadi pelaku dalam menyebarkan, ya kan, mengajarkan, itu kan luar biasa ya. Kita kemudian menyampaikan petunjuk itu kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang yang seharusnya memiliki itu. Nah, alhamdulillah ya dari situ kemudian itu semakin menguatkan ya. Yang kita bawa ini, yang kita sebarkan ini adalah Quran. Yang dibagikan itu Quran. Al-Quran. Yang dibawa itu juga Quran. Al-Quran. Jadi ya itu yang kemudian jadi alasan kuat kenapa sekarang ini saya fokus, ya bisa dibilang fokus lah. Ya, selain ada memang visi global yang kita fokusi, ya kan, ya ini juga menjadi wasilah atau perantaranya, istilahnya menjadi fokus kita juga di tengah-tengah masyarakat. Karena Quran sekarang itu secara fakta itu di luar sana itu banyak kaum muslimin yang belum punya. Betul. Belum punya. Mau mengakses Al-Quran ke kota itu mesti harus naik kapal, ya kan, bermalam, ya kan, di tengah kapal. Belum lagi
harganya mahal, belum tentu diakses. Bisa beli. Alhamdulillah dengan aktivitas ini kita bisa mengantarkan Al-Quran itu kepada kaum muslim yang membutuhkan itu di luar sana, dan luar biasa respon masyarakat itu yang saya membuat hati saya itu senantiasa saya harus lebih memberikan porsi saya yang lebih ini untuk ini kerja-kerja seperti ini. Ini kerja-kerja akhirat yang kemudian yang seharusnya menjadi tujuan setiap orang. Ya. Nah, kemana saja Al-Quran ini dibawa? Alhamdulillah dari tahun 2005 itu BWA sampai tahun 2020 kemarin sudah sekitar 1.300.000 lebih eksemplar. 1 juta. Ya, itu disebarkan dari Sumatera hingga Papua. Dari Sumatera hingga Papua. Ujung Sumatera sampai Papua. Waduh, itu seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia Nusantara. Ya. Sudah tercapai 1 juta. Alhamdulillah. Nah, fokus yang saya tahu fokusnya daerah-daerah terpencil. Ya, 3T yang sering disebut. Sebutnya 3T. 3T. Apa saja itu? Terdepan, terpinggirkan ya. Terisolir ya. Kasih data seperti itu. Maksudnya yang daerah-daerah memang terluar gitu. Yang tidak bisa dijangkau. Yang susah dijangkau ya kan. Apalagi sekarang kalau bicara Al-Quran ini ya kan di Departemen Agama sendiri ya sudah tidak mencetak itu. Ya. Kalau kita tidak ngambil peran ini, siapa lagi coba? Ya coba. Makanya ya kita hadir untuk mengisi kekosongan-kekosongan ini. Ambil peran. Iya, ambil peran karena penguasa itu tidak sampai ke sana. Saat ini tidak mengambil jalan itu. Makanya kita berusaha mengambil jalan itu. Ya, seperti itu saat untuk Al-Quran. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata kami juga menjumpai persoalan asasi masyarakat itu tidak terpenuhi yang lain. Apa saja? Contoh misalnya air bersih. Oh iya, betul. Di daerah NTT, NTB, dan pedalaman-pedalaman lainnya yang terisolir, terluar itu. Iya, bukan hanya Al-Quran ternyata mereka tidak bisa mengakses. Ternyata persoalan-persoalan asasi termasuk kayak air bersih, listrik, penerangan, itu belum sampai ke mereka. Tapi apa manfaatnya bagi badan wakaf Al-Quran yang tadinya fokus tiba-tiba nyari dapat lagi problem yang ada. Nah itu kebermanfaatannya itu yang kebermanfaatannya. Iya, jadi pengen kita hadirkan betul-betul kebermanfaatannya, maslahat itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang hari ini luput oleh penguasa, ya kan? Itu pengen BWA mengisi itu, bisa penuhi tempat kosong itu, walaupun tidak bisa dipenuhi saat. Kalau bukan iya betul. Kalau ini negara ya. Negara mesti harus ambil peran. Tapi kan kita tidak bisa hanya menunggu saja dan melihat yang ada sekarang. Kita mesti harus mengambil, walaupun kecil itu ya kan. Kita berusaha untuk mengisi ruang-ruang kosong itu. Dan itu yang saya lihat di BWA seperti itu. Ada cerita-cerita menarik ketika di lapangan membagi Al-Quran atau memenuhi kebutuhan seperti air dan listrik. Wah, kalau menarik luar biasa, banyak sekali ya. Kalau mau cerita-cerita menarik bisa diakses di media-media kami itu banyak cerita-cerita yang saya kira menarik. Salah satunya ya seperti distribusi Al-Quran ini. Kita mau Al-Quran di pedalaman ya kan, di daerah-daerah pulau-pulau terluar sana. Itu betapa gembiranya kaum muslimin yang menerima Al-Quran itu sampai menangis ya kan, berterima kasih karena mereka rindu baca Al-Quran. Jangankan mau baca Al-Quran saja tidak ada ya kan. Nah ini yang kemudian saya kira cerita yang sangat, kalau buat saya pribadi itu mengharukan sekali. Bagaimana tidak bangga saat kita datang bawa Al-Quran di satu tempat daerah yang memang itu mereka butuh Al-Quran. Itu wajah kaum muslimin itu sangat gembira ya kan, menerima kitab suci kan. Terus kemudian karena kami itu bukan hanya distribusi saja itu, kami juga melakukan pembinaan. Walaupun sekarang pembinaannya belum
begitu masif, tetapi kami berusaha ke arah sana. Jadi ada memang pembina yang diterjunkan langsung ke Ya, sana untuk sekarang kami kerjasama dengan guru-guru TPA lokal, pesantren lokal. Ya, itu yang kemudian kita kerjasamakan. Tetapi ke depan proyeksinya BWA ini ya pengen betul-betul menjadikan pembinaan ini sebagai, jadi bukan hanya kita distribusi, tetapi betul-betul istilahnya memastikan Al-Quran itu dibaca, ya kan, ya, dan mengajarkan, ya kan, mengajarkan masyarakat. Jadi tidak hanya mengirim, berarti sampai ke syiar, proses syiarnya. Ya, syiarnya. Al-Quran mereka luar biasa sampai ke dalam ini. Saya masih bisa membayangkan bagaimana wajah masyarakat dikasih Quran. Padahal kita kan tidak bawa uang ya. Iya, enggak. Dan ini ada satu hal yang menarik. Kalau kita bawa Al-Quran ini, kan ada orang itu yang safar atau misalnya lagi jalan keluar itu dia ragu akan keamanan dirinya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah yang saya dengar-dengar dari teman-teman program, ya memang sekarang fokus bagian program itu bawa Al-Quran dan lain sebagainya, dan istilahnya program-program lain itu. Kalau kita bawa Al-Quran yang kita temui itu insya Allah orang baik. Nah ini tuh. Sehingga kita itu tidak pernah ragu kemanapun jalan itu. Karena membawa Al-Quran. Karena pasti orang baik yang ditemui. Karena kita temui akan bertemu orang-orang baik, ya kan. Dan dia yang membantu kita lagi ya. Itu. Jadi itu saya kira poinnya di situ. Masya Allah. Jadi efeknya ya pasti kebahagiaan untuk teman-teman juga ya, melihat apa yang dia bawa dari segi Quran dan segala macam. Saya kira itu yang paling utama ya. Jadi dorongan-dorongan itu yang kemudian menguatkan. Ya, seandainya orang yang fokusnya bukan karena itu, yang orang pasti berpikir ngapain ya, misalnya materi, ngapain, nggak ada yang bisa diharapkan, diandalkan, nggak ada, ya kan. Kalau materi yang kita cari, tapi bukan itu ya. Kita masuk ke lembaga filantropi seperti ini, apalagi lembaga filantropi yang ngurusi Quran, ya, dan kemaslahatan umum kaum muslimin maupun manusia lainnya, itu nilai yang hendaknya ada di setiap para volunteernya itu. Personalnya. Itu bukan materi, tetapi kalau bukan ruhiyah, ya kemanusiaan itu. Masya Allah. Itu yang harus kuat dulu. Berarti harus selesai di situ dulu dong. Selesai di situ dulu ya kan? Ya kan? Kalau kemudian tidak selesai di situ ya biasanya ya itu panas-panas. Ya, panas-panas di awal saja. Tapi selanjutnya akan tumbang sendiri. Padahal kalau dipikir ya bahwa ketika kita jalankan ini pasti kan Allah juga nolong kita ya. Nah, itu. Jadi itu yang secara pribadi yang saya rasakan. Jadi selama menjadi pejuang wakaf ini ya karena kita core-nya di wakaf saat 5 program kami itu fokusnya di wakaf. Alhamdulillah keberkahan itu saya rasakan. Ya, keberkahan yang dimana saya tidak rasakan sebelumnya. Saya kerja di perusahaan-perusahaan konvensional, ya kan, bahkan misalnya menjalankan bisnis atau usaha sendiri. Saya rasakan keberkahan itu saat di sini, ya kan. Ya, anak-anak misalnya yang paling kecil, contoh kecilnya anak-anak jarang sakit, ya kan. Kehidupan rumah tangga itu ya bahagia versi kami ya. Walaupun sederhana dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu memikirkan dunia lagi lah kayak kata-kata orangnya. Kata-kata orang sekarang itu terlalu memikirkan dunia. Yang sekarang kami pikirkan ya sebagaimana saya katakan tadi pada prinsip hidup yang sekarang saya pegang ini, khairun nas anfa'uhum linnas ini. Anfa'uhum linnas ini yang kemudian yang menjadi prinsip kami sekarang. Bicara tentang ini titik betul-betul Ustadz Martin Zakaria beralih ke BWA yang tadinya punya bisnis konvensional, kontraktor malah kalau dibilang banyak-banyak wadah Pak. Nah, ini pindah ke filantropi seperti ini yang otomatis ya seperti apa yang membuat
antum tuh berubah drastis? Ya, itu tadi saya katakan, saya itu apa istilahnya merasakan keberkahannya di sini. Ya, maksudnya selain prinsip tadi yang kemudian sekarang saya pegang ya kan, artinya kita mau ngejar dunia seperti apa sih sebenarnya, ngejar dunia itu Sampai kapan? sampai kapan ya kan, juga kita ngerahinya. Nah, itu walaupun ya kita tidak menafikan itu ya, ada orang dari sana kemudian bisa lebih bermanfaat kepada umat. Betul. Ya, tapi saya ngambil jalan pintasnya saya yang ada sekarang. Iya, iya. Ya, ini saya lakukan gitu loh. Karena mengingat ya nggak ada yang tahu umur kita kan. Iya. Ya, Ya ada orang punya kemampuan ya bekerja dengan secara seperti ini dan kita malah diarahkan ya seperti ini. Memang diarahkan sama Allah seperti ini ya. saya kira seperti itu ya. Lebih indah Pak, luar biasa. Kalau dikatakan bahwa berarti kehidupan berkeluarga walaupun tidak seperti dulu, tapi lebih bahagia. Yang saya rasakan seperti itu. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi itulah yang saya sebut keberkahan-keberkahan yang secara pribadi saya maknai seperti itu. Betul. Walaupun sederhana ya sedikit, kita sama-sama punya frekuensi visi yang sama bareng istri ya kan, anak-anak, begitu pula vibes-nya juga begitu ya kan dalam kehidupan sehari-hari. Ya apalagi ya kan, nggak ada lagi yang dikhawatirkan. Bukan karena waktu kita pernah sakit, jadi itu juga membuat kita. Ya betul, itu juga sebenarnya menjadi titik baliknya. Di masa-masa sakit saya itu saya menyadari ya itu tadi, bahwa umur kita ini sebenarnya tidak ada yang tahu kan. Betul. Saat itu saya merasa ini sepertinya yang terakhir ini ya kan. Maksudnya ini sepertinya sebentar lagi nih. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan, olehnya itu masih kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita ambil pelajaran dari situ dan kita manfaatkan. Makanya sekarang ya itu tadi, seiring itu kita berada di lembaga seperti ini, itulah kemudian yang semakin menguatkan kita untuk terus berkarya, untuk bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi umat. Itu yang saya kira kalau dikaitkan dengan waktu sakit dulu ya kan, ya seperti itu saat. Nah, bicara lagi nih tentang wakaf ya. BWA Inovasi Wakaf. Ya. Yang saya baca di sini ini ada bukunya ini teman-teman. Insyaallah. Dan insyaallah mudah-mudahan teman-teman mau berwakaf ya. Insyaallah langsung transfer. Transfer di Ilmantia di BWA ya maksud saya. Nah, di sini ada wakaf khusus dakwah. Wakaf khusus dakwah, WKD. WKD. Ya, WKD ini apa nih? Kalau secara singkatnya Ustaz. WKD ini wakaf khusus dakwah gini, ada dai-dai misalnya yang di pedalaman, ya kan? Dai pedalaman. Yang biasanya ini fakta kan juga, kita realitas yang kami temui di lapangan yang ternyata ada fakta seperti ini. Dai-dai yang kerjanya ngurus umat, ngajarin umat ya kan, di daerah 3T ini itu ternyata tidak memiliki fasilitas penunjang. Tidak memiliki fasilitas ya? Iya, sehingga kemudian kami berupaya untuk mewujudkan itu, membantu mereka. Berupa salah satunya WKD berupa misalnya motor-motor trail itu yang kemudian bisa dipakai untuk medan-medan. Nah ya, teman-teman. Wah, jurusnya motor trail luar biasa. Medan-medan yang ini kan, yang sulit dijangkau, yang dilalui gitu. Nah itu WKD itu salah satunya itu. Salah satu wakafnya. Jadi sudah wakaf dipakai sama ustadznya. Ya, pahalanya juga. Insya Allah selama ustadz itu kemudian memakai kendaraan itu, ya kan, maka selama itu pula insya Allah pahalanya mengalir kepada orang yang. Ya itu yang kita pahami bersama saya kira. Nah setahu saya di BWA juga punya kapal. Ya. Di mana saja? Itu WKD juga ya. WKD juga tuh ya. Kapal-kapal itu kita pakai untuk distribusi Quran salah satunya. Juga sekarang ini kami lagi inisiasi kapal keempat.
Ya, BWA sudah punya 3 kapal. 3 kapal. Ini kapal keempat fungsinya apa, Ustaz? Nah, kapal keempat ini fungsinya itu kami namakan ya. Iya. Proyeknya namanya Dr. Care. Dr. Ya, Care. kapal dakwah plus klinik di dalamnya klinik. ya. Ini juga terinspirasi dengan apa yang dibuat oleh orang di luar sana ya kan. Jadi dengan adanya kapal Dr. Care ini harapannya bisa memenuhi apa istilahnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang di 3T tadi itu dengan apa pemenuhan kesehatan itu di 3T yang kemudian sekarang itu kita tahu sendiri faktanya agak susah kemudian mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal ya Iya, kan? di daerah terpencil 3T itu 3T tadi itu pulau-pulau dan mereka sangat kesulitan untuk akses kesehatan. Tadi yang kita bilang air, listrik ini sudah langsung masuk. Iya, itu sudah jalan. Apalagi pendidikan kan pesantren juga pasti diurusi juga ya. Iya, sudah pasti itu kalau misalnya ini terwujud ya kesehatan masyarakat ya pada umumnya di daerah-daerah tertinggal itu entah itu yang ada di pesantren atau yang masyarakat umum itu kemudian insya Allah dilayani. Selain itu ya program yang sudah jelas ya misalnya Al-Quran itu ya tetap kami jalankan berbarengan tuh. Dakwahnya juga berbarengan gitu. Masya Allah, ini sekali mendayung. 2.30 terlampau. Jangan lewat sampai lewat ya. Dalam artian semua jalan ya. Al-Qurannya bawa, pemenuhan kebutuhan masyarakat pun jadi jalan. Yang paling menarik saya rasa ini ada wakaf produktif. Ya. Wakaf produktif. Ini bicara apa nih untuk wakaf produktif? Ya, wakaf produktif ini ya wakaf yang kemudian bisa kita produktifkan. Maksudnya kita produktifkan itu dimanfaatkan sama dari masyarakat. Ya itu kita membantu masyarakat juga mengelola misalnya. Ada satu program kami itu wakaf di Cirenghas, wakaf produktif di Cirenghas, lahan produktif di sana kami nanam serewangi. Serewangi kan ini bahan baku dari ini kan jadi minyak atsiri nanti ya. Minyak atsiri disuling ya, kemudian dari minyak atsiri ini kan itu adalah bahan baku dari produk-produk kosmetik dan lain sebagainya ya kan. Nah, harapannya nanti ya itu selain kami memberdayakan petani-petani yang ada di daerah ya ini lahan produktif ini hasil daripada produk ini itu kemudian bisa dimanfaatkan lagi untuk bantuan pendidikan ya kan, kesehatan ya, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya muncul dari lagi 5 wakaf tadi, muncullah Indonesia Belajar sama zakat peer-to-peer ya. Iya, Indonesia Belajar, sedekah kemanusiaan. Jadi kami ada 8 program ya, 5 program wakaf yang memang wakaf adalah core utama kami, terus kemudian sisanya itu ya yang lain sedekah ya kan, sedekah infak biasa seperti kalau Indonesia Belajar ini semacam beasiswa ya kan. Tapi kalau beasiswa ini kalau umumnya ya kan itu bagi orang yang berprestasi kan. Nah kalau BWA enggak, jadi selama si anak ini misalnya mau sekolah tapi tidak punya biaya maka disupport ya. Kalau di luar sana kan yang berprestasi aja yang dikasih ya kan, tidak mampu berprestasi baru diberikan itu bantuan. Tapi kalau di BWA dia uniknya di situ. Jadi bukan hanya dia berprestasi ya, tetapi dia punya keinginan kuat untuk terus sekolah. Maka BWA insya Allah memfasilitasi itu dengan bantuan ini. Iya. Luar biasa. Terus ada yang disebut dengan sedekah kemanusiaan. Sedekah kemanusiaan ini ya kita pakai di bencana-bencana biasa kan ada bencana-bencana. Kemarin Sintang alhamdulillah di banjir kan? Sintang kemarin. Itu alhamdulillah kita sudah turun tim ya. Melakukan apa istilahnya di sana ya, membantu. Setahu saya orang-orang yang bekerja dalam kegiatan volunteer ini adalah orang yang terpilih. Ya. Saya pun tidak sanggup sebenarnya, luar biasa ini. Tidak main-main, Pak. Harus turun terjun langsung ke lapangan untuk ke masyarakat, membagi, terus bertemu lagi peer to peer, menjelaskan segala macam, itu luar biasa. Kalau yang zakat, nah ini zakat
ya ini kami memfasilitasi saja kaum muslimin yang istilahnya percaya, yang trust kepada BWA ya untuk menyalurkan zakatnya lewat BWA. Karena kan biasa kami nggak mau apa istilahnya, nggak nolak juga lah dari yang berzakat. Iya. Ada permintaan ya. Walaupun itu bukan core kami, sekarang kan sudah banyak. Iya. Banyak Lasnas, ya kan, Lasis ada. Kalau di Makassar kan ada WIS segala macam banyak ya, sudah banyak lah. Tapi kami juga tidak bisa menolak ini kalau ada wakil-wakil kami yang ingin menyalurkan zakatnya ke BWA, makanya kami salurkan. Dan kenapa peer to peer? Artinya kami langsung 100% mendistribusikan itu kepada para mustahik. Tidak ada operasional sedikit pun di situ. Nah, itu perbedaannya di situ kalau zakat ini. Iya, karena zakat itu harus langsung ke anunya ya 100%. Iya, 100%. Luar biasa. Jadi bukan hanya wakaf, tapi ada 3 program selain wakaf, baik itu Indonesia Belajar. Iya. Ini saya kayak program pemerintah. Zakat peer to peer sama sedekah kemanusiaan. Sedekah kemanusiaan. Ya. Apa jangka panjang dan sampai di mana sekarang BWA khususnya di Sulsel ini? Jadi gini, BWA itu punya visi menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kaum muslimin. Artinya apa? Gaya hidup sekarang K-pop, Pak. Nah, artinya pengen kita mengajak kaum muslimin ini itu menjadikan wakaf sebagai hidup mereka. Artinya apa? Kalau wakaf ini tidak dijalankan, diamalkan, itu merasa ada yang kurang. Itu kan gaya hidup. Betul. Misalnya HP kan, HP sekarang itu menjadi gaya hidup kita. Betul. Coba misalnya kita ketinggalan HP 2 jam saja, 1 jam saja kan. Tidak ada kuotanya, saya pusing. Tidak ada kuota, saya pusing. Nah, itu artinya dia sudah menjadi gaya hidup kita. Iya. Nah, pengen BWA itu menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup kaum muslimin. Ya, artinya apa? Kalau tidak menjadikan wakaf ini, apa istilahnya? Kalau hidup ini ya, wakaf ini harus dijadikan gaya hidupnya gitu lah. Sehingga dia tidak akan tenang, merasa kurang kalau tidak berwakaf. Nah, wakaf ini terus terang saat ini amalan yang menurut saya kata ustaz kita ya. Iya. Amalan yang smart. Amalan smart. Ya, karena wakaf ini menurut para ulama kan itu sedekah jariah, amalan jariah sebenarnya itulah wakaf. Biarpun berapapun yang kita kasih. Jadi sedekah jariah artinya itu kita walaupun misalnya meninggal ya kan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ya kan, jika anak Adam itu meninggal dunia maka amalnya terputus. Hanya ada 3 yang kemudian bisa lanjut terus pahalanya transfer ke kita walaupun sudah di alam kubur sana. Nah, itu apa? Amalan jariah. Amalan jariah itu menurut para ulama itulah wakaf. Wakaf yang kemudian kebermanfaatannya itu terus kita terima, diterima oleh masyarakat dan pahalanya insya Allah terus mengalir. Nah, itu terus kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Nah, itu kan 3 itu yang kemudian apa istilahnya, yang pahalanya itu yang saya kira terus, mengalir terus walaupun kita meninggal. Nah, itu yang disebut oleh ustadz kita itu amalan yang smart itu tadi. Betul. Makanya wakaf ini ya pengennya kita itu jadikan gaya hidup kaum muslimin itu supaya insya Allah ya setiap muslim itu melalui wasilah wakaf ini walaupun bukan satu-satunya wasilah ya bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Ustaz. Jadi bagaimana ini jadi gaya hidup? Masyarakat sadar pentingnya zakat. Wakaf. Wakaf ya, jadi pentingnya wakaf dan dia bisa menyalurkan tiap bulannya, tiap pekannya, setiap saat. Kalau sudah gajian dipikir ada alokasi wakaf ini. Sudah disimpan situ untuk wakaf. Iya betul. Jadi kalau zakat kan sudah jelas wajib ditunaikan. Kalau wajib kan kalau tidak ditunaikan berdosa. Kalau wakaf ini kan amalan sunnah yang muakkad, apa istilahnya yang utama ya. Nah, sehingga ini saya kira bisa menjadi jalan-jalan yang kemudian kita seorang muslim bisa jadikan sebagai amalan amalan khusus lah misalnya ya kan. Itu setiap muslim kan berbeda-beda punya amalan khusus ya kan. Kalau tidak bisa ke bangun tengah malam, malas ke salat duha, ya ada nih harta wakaf mau kepala. Dan wakaf di WB
Insya Allah. Masya Allah. Dan sekarang pencapaiannya di Al-Fatih itu dong. Al-Fatih TV. Al-Fatih TV. Nah, terakhir, sekarang sudah berapa banyak Quran yang didistribusikan di Sulawesi? Kalau di Sulawesi ini kemarin distribusi pertama kami itu 10.000 ya. Masya Allah. 10.000 yang kemudian kami Sulawesi Selatan ini khususnya kami jadikan program apa istilahnya satu proyek yang 100.000 Al-Quran. Insya Allah ini kami lagi usahakan penuhi 100.000 ini dan alhamdulillah sudah tercapai sekitar 23% ya. Sudah sekitar 20.000 lebih Al-Quran dan kemarin kami sudah koordinasi dengan bagian program pendistribusiannya itu akan kami lakukan di sekitar bulan Februari 2022 insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Dan ini kami juga minta kepada kaum muslimin yang ada di Sulawesi Selatan untuk bersinergi ya, membantu kami mendistribusikan ini karena ya ikut bisa, kalau udah percaya ikut saja ya. Iya. Kalau udah percaya BWA ikut distribusinya. Distribusi, merasakan. Ya. Nah, saya lupa nih. Bagaimana caranya kalau saya mau berwakaf? Nah, berwakaf ini mudah sekali di BWA. Jadi kami sudah punya khusus di Makassar ya. Ya. Di Makassar kami sudah ada kantor cabang ya di Jalan Kintamani nomor 35 Bukit Baru Gantang, Makassar. Itu bisa langsung ke kantor. Kalau misalnya agak kesulitan ke kantor, bisa hubungi call centernya. Ya, call center kami ada di website juga ada, di Facebook juga ada ya kan. Biasa bisa langsung transfer dan lain sebagainya. Itu mudah sekali. Website kami juga sudah istilahnya memudahkan para wakif untuk berwakaf. Bisa langsung berwakaf lewat website juga ya. Kalau mau dapat informasi langsung ke call center ya? Bisa langsung call center, ke kantor juga lebih enak lagi sambil ngopi-ngopi misalnya. Masya Allah. Iya, bisa kita cerita-cerita lebih jauh. Berarti saya nanti ke kantor ya? Insya Allah. Saya tunggu. Saya insya Allah mudah-mudahan kalau teman-teman juga melihat teman-teman BWA di masjid-masjid. Ya, jadi gini, saat kami di Makassar ini itu insya Allah ada beberapa tim yang rutin edukasi wakaf. Edukasi wakaf ke masjid-masjid. Nah, melalui mereka juga bisa kemudian berwakaf. Jadi memudahkan. Langsung. Kami juga ada gerai, ada beberapa gerai. Salah satunya di Mall Ratu Indah. Oh, di mari ya? Nah, di Mall Ratu Indah kami ada satu gerai dan yang sering ke mall bisa mampir. Wah, apa pula bisa aku beli branded tapi tidak berwakaf, luar biasa Pak. Ya, ini penegasan buat subscribernya Al-Fatih TV, ya termasuk operatornya Al-Fatih TV. Wakaf, ya. Jadikan wakaf sebagai gaya hidup. Gaya hidup, ya. Dengan BWA inovasi wakaf. Masya Allah. Insya Allah. Syukran. Terima kasih. Ustaz Martin Sakaria. Sudah saya diundang di sini, satu kehormatan. Saya yang bahagia ya. Allahu ya. Akbar. Ini teman-teman lama yang tadinya tidak seperti ini badannya. Allah. Jangan nyinggung badan. Ini badan naik ini masa pandemi kemarin kan. Di rumah nggak jalan-jalan kan. Taunya makan terus. Bahagia insya Allah dengan BWA. Ya, terima kasih dari saya Ustadz Martin Sakaria. Itu saja, nanti kita ketemu lagi di program Al-Fatih TV sahabat cerita berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.